Bab 4. Mutiara Sang CEO. Menggemaskan sekali, ucap Alex sambil mengusap kepala badut itu. Dari kecil Alex memang sangat menyukai badut. Dari sekian badut yang dia temui entah mengapa dia sangat tertarik dengan badut Hello Kitty ini. Menurutnya badut ini sangat menggemaskan apalagi saat mata badut itu berkedip-kedip. Tiara sampai menahan nafasnya saat Alex mengusap kepalanya. Walaupun yang Alex usap itu adalah kepala badut Hello Kitty tapi tetap saja jantungnya saat ini berdetak kencang. "Lex, ayo!" seru salah satu teman satu tim basketnya. Alex hanya mengangkat tangannya sebagai tanda oke. "Oke badut. Aku tanding dulu ya. Doain aku supaya menang," ucap Alex dengan tersenyum manis. Tiara hanya bisa memberikan kode semangat melalui tangannya. Dan itu membuat Alex melebarkan senyumannya sebelum dia masuk ke dalam gedung. Hufet. Akhirnya, Tiara bernafas lega karena Alex telah pergi dari tempat itu. Dia kemudian kembali memberikan sisa brosur yang ada di tangannya itu ke beberapa penonton yang belum masuk ke dalam gedung. "Alhamdulillah. Selesai juga, abis ini aku ngapain ya? David kan belum selesai tandingnya, apa aku ikut nonton juga ya? Mumpung aku pakai kostum badut ini, kan tidak ada yang mengenaliku," gumam Tiara. Tiara masuk ke dalam gedung melewati pintu samping jadi kedatangannya tidak menjadi pusat perhatian. Dia berjalan ke arah tribun yang paling belakang, tapi posisi itu malah membuat Tiara leluasa untuk melihat jalannya pertandingan itu. Bahkan dia juga bisa melihat pemainnya dengan begitu jelas, apalagi Alex yang menjadi ketua tim basket sekolahnya. Suara teriakan supporter sangat riuh di saat tim yang mereka dukung berhasil mencetak poin. Tak terkecuali Tiara yang ikut bertepuk tangan saat Alex mencetak poin ganda. Tiba tatapan Alex terfokus ke badut Hello Kitty yang berdiri dengan bertepuk tangan dan bergoyang-goyang ala badut untuk menyemangati para pemain yang ada di lapangan. Alex pun menyunggingkan senyumannya saat melihat tingkah lucu dari badut itu. Dia merasa mempunyai tambahan energi untuk mengalahkan tim lawan setelah melihat badut itu. Dan benar saja tim Alex yang memenangkan pertandingan itu. Tiara sangat bahagia bahkan dia sampai berjingkrak kegirangan karena melihat Alex menang yang sedang menerima piala trofi di tengah lapangan. "Aku harus segera keluar dari sini sebelum anak yang lain tahu keberadaanku di sini," lirih Tiara yang kemudian keluar dari gedung melalui pintu yang sama saat dia masuk tadi. Alex mengedarkan pandangannya ke sekeliling gedung tapi tidak mendapati sosok badut tadi. Padahal dia ingin mengucapkan terima kasih pada badut tersebut, karena berkat semangat yang dia berikan sehingga dia dapat memenangkan pertandingan itu. Jessica yang melihat kekasihnya menang juga merasa sangat bahagia, dia bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengucapkan selamat pada kekasihnya itu. "Selamat ya sayang," ucap Jessica dengan nada yang dibuat dia juga berusaha untuk menghapus keringat yang ada di wajah Alex, tapi dengan cepat Alex menepis tangan Jessica dan menatap tajam ke arah Jessica. Bukan Jessica namanya jika tidak nekat, semakin ditolak dia malah semakin berani. Dan benar saja, di hadapan banyak siswi baik dari sekolahnya maupun sekolah lawan dia malah dengan sengaja mencium pipi Alex. Sontak hal itu membuat seluruh siswa di dalam gedung itu bersorak. Ada yang bertepuk tangan ada juga yang bersorak karena merasa kesal dengan tindakan Jessica terutama para siswi yang merupakan fans dari Alex. Sedangkan Alex sendiri yang mendapatkan perlakuan itu langsung menatap tajam Jessica, dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tiara yang saat itu masih berada di ujung pintu pun melihat apa yang terjadi di tengah lapangan itu.
Dia hanya tersenyum getir dan melangkahkan kakinya dengan gontai meninggalkan gedung tersebut. Dia terus berjalan keluar gedung sampai dia menemukan sebuah bangku yang berada tidak jauh dari gedung itu. Tiara duduk dengan lemas, jujur hatinya merasa nyeri saat melihat Jessica mencium pipi Alex tadi, tapi dia juga harus sadar diri siapa dirinya sekarang ini. Tiara melepaskan kepala badut Hello Kitty dari kepalanya, dia juga melepaskan sarung tangan yang sejak tadi sudah terasa risih berada di tubuhnya. Dia beberapa kali menghembuskan nafasnya guna mengurangi rasa lelah dan penat karena lama menggunakan pakaian badut itu. Ditambah lagi perasaannya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Lelah sekali. Hufet, ucap Tiara sambil mengibaskan tangannya untuk mengurangi rasa panas. Alex keluar gedung dengan perasaan yang kesal dan penuh emosi. Dia beberapa kali mengumpat dengan apa yang dilakukan Jessica tadi. Dia juga membasuh mukanya untuk menghilangkan jejak B1 bir Jessica yang menempelkan di pipinya. XX. Sial, kalau bukan karena papa dan mama, aku tidak akan sudi menjadikannya kekasihku, umpat Alex. Saat dia sedang berjalan di sekitaran gedung, tiba-tiba dia melihat sosok wanita yang sangat dia kenal. Tiara. Jadi dia. Lirih Alex menggantungkan ucapannya. Alex tidak menyangka kalau yang menjadi badut tadi adalah Tiara. Pantas saja dia merasa ada yang berbeda dengan badut itu. Alex berniat untuk mendekati Tiara yang sedang duduk dengan sesekali menyeka keringatnya yang ada di dahinya. Pasti dia sangat lelah. Gumam Alex. Dia berniat untuk memberikan sebotol air mineral yang sedang dia pegang saat ini. Tapi, langkahnya terhenti ketika dia melihat sosok laki yang dia kenal pula datang menghampiri Tiara dengan memberikan sebotol minuman dingin. Hai Ra. Aku cari kemana, mana ternyata malah di sini. Ini aku bawakan minuman dingin, aku yakin pasti kamu sangat lelah, kata David sambil memberikan sebotol air mineral dingin. Makasih banget ya Fit, kamu tahu aja kalau aku sangat lelah dan kehausan. Mana pakaian ini panas banget lagi. Ujar Tiada sambil menerima air mineral itu dan meminumnya. Oh ya Ra, ini bayaran kamu hari ini. David menyerahkan sebuah amplop coklat yang berisi honoran Tiara hari ini. Tiara menerima amplop yang lumayan agak tebal, dia membuka amplop tersebut dan menganga melihat nominalnya yang ada di amplop tersebut yang sangat besar menurut Tiara. Ini tidak salah Fit. Ini terlalu banyak sekali. Ucap Tiara yang masih tidak percaya. Enggak Ra. Emang segitu bayaran kamu dari sananya, jelas David. Tapi, ini tidak sesuai dengan apa yang aku kerjakan Fit, aku cuma bagi brosur itu saja masak dapat buatan segitu banyaknya. Lagian aku kerja juga cuma 1 jam aja. Ini berlebihan Fit, aku tidak bisa menerimanya Fit, jika sebanyak ini, tolak Tiara dengan mengembalikan amplop itu. Ses. Ini sudah rezeki murah, dan ini juga hak kamu. Aku hanya menyampaikan dari yang mempunyai kafe ini. Udah nggak usah tapian, sekarang ini diterima, lumayan Ra bisa untuk membantu biaya ujian nanti, kata David dengan setengah memaksa mengembalikan amplop itu dan berlalu pergi. Fit. Bab 5. David tetap berjalan meninggalkan Tiara dan mengabaikan panggilan darinya. Dia terpaksa melakukan itu, hanya dengan cara inilah dia bisa membantu meringankan beban Tiara untuk membayar biaya ujian sekolahnya. Bagaimana ini? Aku kembalikan ke David atau aku ambil saja, gumam Tiara sambil memandangi amplop coklat yang berada di pangkuannya. Saat Tiara lagi asik dalam pikirannya tiba ada satu notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya.
Dia membuka pesan itu ternyata dari David yang memberitahu jika nanti ada seseorang karyawan dari kafe yang akan mengambil kostum badut itu. David juga minta maaf karena tidak bisa mengantarkan Tiara pulang karena masih ada beberapa urusan dengan tim basketnya. Sepertinya aku bisa bertanya kepada orang yang akan mengambil kostum ini nanti. Aku tidak mau menerima bayaran yang tidak seharusnya aku terima. Alex masih terpaku di tempatnya melihat semua yang terjadi di sana. Dia meremas kasar botol air mineral yang dia beli untuk Tiara tadi dan membuangnya asal. Dia merasa kesal karena lagi dia tidak bisa menunjukkan perhatian pada wanita yang diam-diam dia sukai itu. Jadi Tiara bekerja seperti ini untuk membayar ujian sekolah. Dan aku yakin David sengaja melebihi bayaran Tiara untuk membantunya. Alex bergumam sendiri sambil berjalan mendekati Tiara. Tiara tidak menyadari jika Alex sedang berjalan menuju ke arahnya. Dia saat ini sedang sibuk merapikan kostum badutnya. Tiara. Dek. Seketika Tiara menghentikan aktivitasnya dan menengok ke arah sumber suara yang sangat familiar di telinganya itu. Alex. Lirih Tiara. Mereka saling diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baik Alex maupun Tiara hanya diam membisu. Maaf. Aku harus pergi. Ucap Tiara beranjak dari tempat duduknya. Saat dia hendak berjalan meninggalkan Alex, tiba-tiba lengan tangannya dicekal. Sontak dia menghentikan langkahnya tanpa ada niat untuk membalikkan badan atau sekedar menengok ke belakang. Tiara tunggu. Jadi badut ini adalah kamu? Tanya polos Alex. Tiara mau tidak mau akhirnya membalikkan badannya dan tersenyum tipis menatap laki yang namanya telah bersemayam di dalam hatinya itu. Iya ini aku. Kenapa? Kamu malu jika ada teman satu kelasmu bekerja menjadi seorang badut. Tenang saja. Teman sekolah kita tidak ada yang tahu jika aku bekerja di sini menjadi badut. Jadi reputasi sekolah kita tidak akan terganggu sama sekali, Tiara berkata dengan tenang. Tapi kenapa harus bekerja menjadi badut, Ra? Kamu kan bisa. Alex belum selesai bicara tapi Tiara sudah memotong perkataannya. Karena aku bukan kamu dan anak yang lainnya Al. Yang dengan mudahnya mendapatkan segalanya tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu, maaf. Aku harus segera pergi. Tiara berjalan dengan cepat setelah berkata seperti itu. Ada buliran bening yang tiba-tiba mengalir di pojok matanya. Tiara langsung menghapusnya dengan kasar. Dia tidak ingin menjadi sosok wanita yang lemah karena keadaan. Aku tidak berniat menyinggung perasaanmu, Ra. Aku berkata seperti itu karena aku peduli padamu. Aku tidak tega melihatmu bekerja seperti itu. Pasti itu sangat berat. Lirih Alex sambil melihat menatap nanar kepergian Tiara. Tiara melepas semua atribut badutnya dan menyerahkan kepada orang yang David maksud tadi. Dia juga menanyakan tentang masalah bayaran untuk menjadi badut tadi berapa. Dan anehnya orang tersebut menyebutkan nominal yang sama seperti yang Tiara terima tadi. Walaupun Tiara merasa ada yang aneh dengan bayaran itu, akan tetapi dia akhirnya menerimanya. Di ruang ganti tim basket. Fit, bisa kita bicara sebentar? Tanya Alex. David tahu Alex pasti akan membicarakan masalah Tiara. Karena tadi dia sempat melihat Alex sedang berbicara dengan Tiara saat dia akan kembali menghampiri Tiara. Apa maksudmu memberikan pekerjaan seperti itu kepada Tiara? Ucap Alex sedikit meninggikan suaranya dan mencengkram bagian atas kaos David. David langsung menepis tangan Alex dengan kasar. Urusanmu apa? Jika aku membantu Tiara, jelas itu menjadi urusanku karena... Alex menggantungkan ucapannya. Karena apa?
Pancing David. Alex tidak bisa berkata apa untuk menjawab pertanyaan David. Karena dia sendiri juga bingung kenapa bisa berkata seperti itu. Kenapa diam saja Lex? Ingat Tiara itu bukan siapa kamu jadi siapapun berhak untuk membantu Tiara atau memberikan perhatian. Jika kamu mempunyai perasaan padanya kenapa kamu tidak pernah berusaha untuk membantunya? Dan satu lagi yang perlu kamu ingat Lex, kamu sekarang sudah ada Jessica, ucap David dengan penuh penekanan pada setiap ucapannya dan berlalu meninggalkan Alex. Ark. Sial. Umpat Alex meninju salah satu loker yang ada di ruang ganti itu. Tanpa mereka sadari sejak tadi ada sosok wanita yang mendengarkan semua percakapan mereka. Wanita itu sangat geram dengan apa yang dia dengar. Halo. Aku ada pekerjaan untukmu nanti, kata wanita itu menelepon seseorang di seberang sana. Setelah itu dia meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang penuh emosi. Hari demi hari telah berlalu, ujian akhir sekolah pun sudah selesai dilaksanakan tanpa ada kendala apapun. Semua siswa bisa mengikuti ujian itu tak terkecuali dengan Tiara. Gadis cantik itu pun bisa mengikuti ujian dengan lancar tanpa ada kendala dengan masalah biaya. Dia sangat fokus dengan ujian tersebut, karena dia sangat berharap bisa segera lulus dan mendapatkan nilai tinggi supaya dia bisa mendapatkan beasiswa untuk kedokteran. Karena itu adalah impiannya sejak kecil, dia ingin membuat ayahnya bangga. Suara riuh sorak bahagia dari siswi kelas 12 yang sedang melihat pengumuman kelulusan di mading sekolah. Mereka saling berhimpitan dan bertabrakan hanya untuk melihat pengumuman itu. Yuk kita lihat pengumuman itu di mading. Aku kok degan banget Ihora. Aku lulus nggak ya? Kalau sampai aku tidak lulus bisa namaku dicopot dari kartu keluarga Subagio lagi, ucap Rani. Hahaha. Nggak mungkinlah seorang Rani Saputri Subagio tidak lulus ujian. Itu suatu hal yang sangat mustahil, kata Tiara sambil berjalan beriringan dengan Rani menuju papan mading yang berada di koridor sekolah. Apapun kan bisa terjadi Jika Allah sudah berkehendak, emang kamu yang sudah jelas positif lulus. Secara siswi yang paling pintar seantero sekolah. Tiara hanya menggelengkan kepalanya mendengar celotehan dari sahabatnya itu. Sepertinya masih rame sekali Kita tunggu sampai agak sepi aja ya. Aku males banget saling berhimpitan seperti itu. Lagian zaman sudah canggih seperti ini, pengumuman ujian kok ya masih ditempel di mading. Kenapa coba tidak disare lewat online aja, gerutu Rani. Tiara hanya tertawa kecil melihat sahabatnya itu yang tidak berhenti mengomel terus. Saat mereka sedang berdiri menunggu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka dari arah kerumunan di mading. Tiara. Rani. Bab 6. Tiara. Rani. Teriak seseorang yang tidak asing di telinga mereka sambil melambaikan tangannya di antara kerumunan siswa yang sedang melihat hasil pengumuman ujian. Itu kan Seto? Ayo ke sana siapa tahu kita bisa melihat hasil pengumuman itu dengan jelas, ajak Rani. Tiara pun mengikuti Rani menuju papan pengumuman yang ada di mading sekolah. Sini deh. Kamu masuk 3 besar lihat bahkan namamu ada di urutan nomor 2 setelah Alex, ucap Seto dengan sangat antusias. Yang benar saja kamu tuh. Kata Tiara yang tidak percaya dengan apa yang Seto ucapkan. Seto kemudian menarik tangan Tiara dan menunjukkan jika yang dia katakan adalah benar adanya. Tiara yang melihat namanya terpampang di urutan kedua pun terkejut. Dia sampai menitikkan air matanya karena terlalu bahagia. Aku lulus dengan nilai tinggi,
kalau gitu aku masih dapat beasiswa lagi untuk kuliah nanti, ucap Tiara dengan sangat bahagia. Hurra, kamu memang the best. Selamat Tiara. Aku ikut senang, kata Rani yang tak kalah senangnya dengan sang sahabat. Kamu gimana Ran? Alhamdulillah Ra, aku masih masuk 5 besar. Akhirnya aku tidak jadi dikeluarkan dari kakak sama ayahku, Hicks. Rani langsung mentigaluk sang sahabat karena merasa sangat bahagia. Di saat kedua sahabat itu saling berpelukan, datanglah sekelompok pria populer dan kaya di sekolah itu. Kalau ada rombongan pria-pria itu bisa dipastikan ada Alex di sana. Secara Alex lah yang menjadi leader dari anggota tersebut. Salah satu dari pria itu yang bernama Raja Berdehem, sehingga membuat beberapa siswa yang sedang berkerumun memberikan jalan kepada mereka. Tak terkecuali dengan Tiara, Rani dan Seto. Mereka bukannya takut pada segerombolan pria itu, akan tetapi lebih tepatnya mereka mencari aman saja karena malas jika berurusan dengan pria itu. Minggir. Sarkas Raka pada salah satu siswa yang ada di sana. Dia dan para sahabatnya memandangi papan pengumuman itu dengan seksama. Dan mereka tersenyum puas karena nama mereka masuk dalam daftar siswa yang masuk 10 besar. Segerombolan pria itu memang terkenal dalam segala hal, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lumrah saja jika mereka masuk dalam daftar siswa dengan nilai yang tinggi. Wah, Lex, kamu masih selalu stay di urutan nomor wahid, selamat bro. Ucap Raka yang diikuti anggota lainnya, David pun tak lupa memberi selamat pada sahabatnya itu. David sendiri berada di urutan nomor 3 setelah Tiara. Tidak menyangka urutan yang kedua diraih oleh gadis cupu dan kutu buku itu, kata Ronald yang melirik sinis ke arah Tiara. Alex dan David baru menyadari jika di sana ada Tiara. Sedangkan Tiara yang mendapatkan tatapan dari dua laki populer di sekolahnya itu hanya menundukkan kepalanya. David kemudian berjalan ke arah Tiara dengan tersenyum lembut seperti biasanya. Selamat Tiara, kamu masuk ke dalam 3 besar, kamu memang hebat. Itu berarti kamu akan dapat beasiswa untuk ke perguruan tinggi, kata David dengan tersenyum senang dan mengulurkan tangannya sebagai ucapan selamat. Makasih Fit, selamat juga untuk kamu. Kamu juga hebat, balas Tiara dengan menampilkan senyuman yang manis juga. Alex tiba sudah berdiri di belakang David dengan berdehem. Tiara dan David terkejut dengan kedatangan Alex. Tiara memberanikan diri untuk memberi ucapan selamat pada Alex. Ucapan Tiara terpotong karena melihat seseorang yang tiba-tiba datang, bahkan tangannya yang sudah menggantung di udara pun terpaksa dia tarik kembali. Gadis itu langsung bergelayut manja di lengan Alex. Sayang. Selamat ya, kamu lulus dengan nilai terbaik. Bahkan kamu menduduki posisi yang pertama mengalahkan gadis cupu ini, ucap Jessica dengan nada manja yang dibuat-buat. Dia juga melirik sinis ke arah Tiara. Alex tidak menanggapi ucapan Jessica, tatapannya tetap terfokuskan pada gadis di depannya yang sedang menunduk. Ayo Ra, kita pergi dari sini, ajak Rani yang menarik tangan Tiara untuk menjauh dari suasana yang tidak enak itu. Rani tahu bagaimana perasaan sahabatnya itu pada Alex. Maka dari itu dia mengajak Tiara untuk menjauh dari sana. Tiara tunggu. Boleh aku ikut dengan kalian? Tanya David. Rani menoleh ke arah Tiara, dan Tiara mengangguk tanda jika David boleh ikut bersama mereka. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan Alex, Jessica dan yang lainnya. Hei, kenapa aku ditinggal? Protes Seto yang kemudian berlari mengejar kedua sahabatnya.
Alex menatap kepergian Tiara dan David dengan tatapan yang sulit diartikan. Alex mengeraskan rahangnya melihat David yang berjalan sangat dekat dengan Tiara, bahkan kedua tangan Alex pun mengepal dengan keras. Hal itu disadari oleh Jessica yang masih bergelayut di lengan Alex. Tiara Ayunda, aku pastikan hidupmu akan hancur sehancur-hancurnya, karena telah mengusik kebahagiaanku, batin Jessica dengan penuh amarah. Hari ini adalah acara pelepasan siswi kelas 12. Seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 merasakan euforia. Karena sekolah mengadakan acara tersebut dengan sangat mewah dan meriah. Banyak stand dan bazar yang bertebaran di sana. Acara tersebut diadakan di aula sekolah. Seluruh siswi kelas 12 menggunakan dress code kebaya nasional sedangkan untuk siswa laki-lakinya menggunakan setelan jas. Banyak dari siswi tersebut yang memesan kebaya dari para desainer ternama, bahkan mereka menyewa jasa make-up artis untuk memoles wajahnya. Secara sebagian besar dari siswa tersebut adalah anak dari orang kaya di daerah itu. Tak terkecuali dengan Jessica, dia sudah jauh-jauh hari memesan kebaya dan jas yang senada dengan Alex untuk dikenakan di acara tersebut dari seorang desainer papan atas di daerah itu. Berbeda dengan Tiara yang tergolong dari keluarga menengah ke bawah. Dia sendiri bisa sekolah di sana dengan bantuan beasiswa. Tiara hari ini hanya menggunakan kebaya warna marun bekas almarhum ibunya dulu, yang dia permak sedikit. Karena ukurannya sangat besar jika dipakai di tubuh Tiara yang mungil. Dia juga tidak berdandan sama sekali, selain dia tidak punya uang untuk membayar jasa mua, Tiara memang tidak suka berdandan. Jadi dia hanya memoleskan bedak tabur bayi di wajahnya yang putih halus, dan sedikit memoleskan lip tint di bibirnya yang dia pinjam dari Rani. Rambutnya dia tata sebisanya saja, yang terpenting terlihat rapi dan enak dilihat. Anak ayah cantik sekali hari ini.